namaku Bima. Orang bilang, aku adalah definisi laki-laki yang telah mapan. Di usia 32, aku memimpin firma arsitekturku sendiri, mengubah garis-garis di atas kertas menjadi gedung-gedung beton yang menjulang di langit Jakarta. Tubuhku, hasil dari disiplin bertahun-tahun di gym, sering menjadi objek tatapan. Aku terbiasa mendapatkan apa yang kuinginkan, baik dalam bisnis maupun dalam urusan perempuan. Bagiku, hidup adalah serangkaian proyek yang harus ditaklukkan dengan presisi dan kekuatan. Lalu, Laras datang. Dan semua presisi itu hancur lebur. Aku bertemu dengannya di sebuah pameran seni. Di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang penting yang saling melempar senyum palsu, dia berdiri sendirian di depan sebuah lukisan abstrak yang liar. Rambutnya yang hitam legam dibiarkan tergerai menutupi sebagian punggung gaun merahnya yang sederhana. Dia tidak berusaha menarik perhatian, tapi justru itulah yang membuatnya menjadi pusat semesta di mataku. Aku, sang penakluk, merasa ditaklukkan bahkan sebelum mengucapkan sepatah kata. Laras adalah seorang pelukis. Dunianya adalah kebalikan dari duniaku. Jika aku membangun dengan logika dan perhitungan, dia mencipta dengan emosi dan kekacauan yang indah. Studionya di sebuah sudut kota yang lebih tenang adalah sebuah sarang kreativitas yang berantakan. Lantainya penuh bercaket warna-warni, udara berbau terpentin dan kopi basi, dan kanvas-kanvas dalam berbagai tahap penyelesaian bersandar di setiap dinding. Di sanalah aku paling suka melihatnya. Mengenakan kemeja kebesaranku yang sengaja kutinggalkan, dengan rambut diikat seadanya dan nodaket di pipinya, dia adalah mahakarya terindah yang pernah kulihat. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya suatu sore, tanpa mengalihkan pandangan dari kanvas di hadapannya. Kuasnya bergerak dengan gerakan yang tegas namun anggun. Aku tersenyum, bersandar di kusen pintu. Aku sedang melihat keajaiban. Dia tertawa kecil, suara yang renyah seperti daun kering. "Itu hanya warna biru dan hitam, Bima." "Bukan. Aku melihat jiwamu di sana. Liar, bebas, dan penuh gairah. Sama sepertimu." Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku telah membeli salah satu lukisannya, sebuah komposisi biru kelam dengan percikan emas yang eksplosif, dan menggantungnya di dinding apartemenku yang minimalis. Lukisan itu menjadi satu-satunya sumber warna dan kekacauan di duniaku yang teratur. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa bisa mendengar detak jantung Laras. Hubungan kami berjalan seperti badai yang sempurna. Aku dibutakan oleh cinta, atau mungkin lebih tepatnya, oleh obsesi. Aku mengatur ulang jadwalku yang padat hanya untuk bisa mengantarnya mencari Cat, atau sekadar menemaninya duduk diam di studio selama berjam-jam. Temanku, Reza, seorang pengacara sinis yang telah mengenalku sejak kuliah, seringkali menjadi tempatku mencurahkan segala puja-puji untuk Laras. "Kau terdengar seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta," cibirnya suatu malam saat kami minum di sebuah bar di atap gedung. "Apa yang sebenarnya kau tahu tentang dia, selain fakta bahwa dia cantik dan bisa memegang kuas?" "Aku tahu segalanya yang perlu ku tahu, Za," jawabku, sedikit tersinggung. "Aku tahu bagaimana matanya berbinar saat menemukan warna yang tepat. Aku tahu bagaimana dia menggigit bibir bawahnya saat sedang berkonsentrasi. Aku tahu jiwanya." Reza menghela napas, memutar gelas whiskey-nya. "Jiwa itu konsep yang rumit, Bim. Kau yakin yang kau lihat itu jiwanya, bukan proyeksi dari apa yang ingin kau lihat?" Aku menepis kekhawatirannya. Apa yang Reza tahu? Dia tidak pernah melihat Laras seperti caraku melihatnya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana dunia berhenti berputar saat Laras menatapku, seolah hanya aku yang ada di dunianya. Malam itu, aku pulang ke apartemen Laras. Dia menyambutku dengan senyum lelah. Aroma Cat masih melekat di tubuhnya, sebuah parfum yang kini menjadi candu bagiku. Tanpa banyak kata, aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku menelusuri garis rahangnya dengan ibu jariku, membersihkan noda Cat ultramarine yang tertinggal di pipinya. "Kau bekerja terlalu keras," bisikku, sebelum bibirku menyapu bibirnya. Ciumannya terasa seperti rumah, hangat dan familiar. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada gairah yang lebih dalam, lebih mendesak. Tangannya meremas rambut di tengkuku, menarikku lebih dekat seolah dia takut aku akan pergi. Kami bergerak ke kamar tidur dalam satu gerakan yang cair, pakaian kami luruh ke lantai menjadi tumpukan kain yang terlupakan. Cahaya lampu jalanan yang masuk melalui jendela membelah tubuhnya menjadi siluet dan bayangan. Kulitnya yang pucat berkilau oleh keringat, setiap lekuk tubuhnya adalah sebuah karya seni yang hidup, diciptakan khusus untukku.
Aku menjelajahinya bukan dengan nafsu buta, melainkan dengan pemujaan. Ujung jariku menelusuri tulang selangkanya, turun ke perutnya yang rata, merasakan setiap getaran yang merambat di bawah kulitnya. "Kamu indah," desahku di telinganya, napasku memburu. Aku membalik tubuhnya dengan lembut, memujanya dari belakang. Punggungnya yang mulus dan lekuk pinggangnya yang sempurna membuatku gila. Rambutnya yang panjang tergerai di atas bantal seperti tinta hitam yang tumpah. Aku memegang pinggulnya, menyatukan tubuh kami dalam ritme yang purba dan kuat. Setiap doronganku adalah sebuah pernyataan, aku milikmu, dan kau milikku. Aku bisa merasakan gelombang kenikmatan membangun di dalam dirinya, getaran-getaran kecil yang menjalar hingga ke ujung jarinya yang mencengkeram sprei. Saat puncaknya tiba, dia meneriakkan namaku, sebuah suara serak yang penuh dengan kepasrahan dan kenikmatan. Suara itu bergema di dalam diriku, mengunci jiwaku lebih erat padanya. Berbaring di sampingnya setelah itu, dengan napas kami yang perlahan kembali teratur, aku merasa menjadi laki-laki paling utuh di dunia. Aku telah memiliki tubuhnya, hatinya, dan jiwanya yang artistik. Setidaknya, itulah yang kuyakini. Beberapa minggu kemudian, Laras memberitahuku bahwa dia akan mengikuti pameran tunggal pertamanya. Ini adalah mimpinya. Aku lebih bersemangat daripada dirinya. Aku ingin mendukungnya dengan segala cara. "Ada satu lukisan yang paling kubanggakan," katanya, matanya bersinar. "Karya terbaikku. Tapi masih butuh sentuhan akhir." Aku memutuskan untuk memberinya kejutan. Aku menghubungi seorang kurator terkenal dan mengatur agar lukisan terbaiknya itu bisa mendapatkan bingkai paling mahal dan tempat terbaik di galeri. Aku hanya perlu mengambil lukisan itu dari studionya saat dia sedang pergi bertemu pihak galeri. Ini akan menjadi hadiah termanis. Hari itu tiba, aku masuk ke studionya menggunakan kunci cadangan yang dia berikan. Aroma familiar terpentin menyambutku. Aku melihat kanvas besar yang ditutupi kain putih di tengah ruangan. Pasti ini lukisannya. Dengan senyum lebar, aku mendekat dan menarik kain itu. Jantungku berhenti berdetak. Lukisan itu memang luar biasa. Sebuah pemandangan kota yang kacau balau, namun dilukis dengan detail yang menyakitkan dan emosi yang meluap-luap. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Di sudut kanan bawah, ada sebuah tanda tangan kecil, ditulis dengan cat perak. Inisial, K. Bukan, L, untuk Laras. Bingung, aku mulai melihat sekeliling. Mungkin ini karya lama? Atau karya orang lain yang dia kagumi? Mataku tertuju pada sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan yang biasanya selalu terkunci. Entah kenapa, hari ini pintunya sedikit terbuka. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, aku membukanya. Di dalamnya, bukan peralatan melukis, melainkan setumpukan vas lain yang sudah jadi. Aku menariknya satu persatu. Semuanya memiliki gaya yang sama kuatnya, sama emosionalnya, sama jeniusnya dengan lukisan yang kupuja di apartemenku. Dan semuanya ditandatangani dengan inisial, K, yang sama. Di bagian paling bawah, aku menemukan sebuah map berisi surat-surat dan bukti transfer ban. Surat-surat itu ditujukan kepada Laras, dari seseorang bernama Kavi. Isinya adalah instruksi detail tentang filosofi di balik setiap lukisan. Dan bukti transfer itu menunjukkan pembayaran rutin dari Laras kepada Kavi. Duniaku runtuh dalam keheningan studio yang berdebu itu. Setiap kepingan puzzle yang aneh mulai menemukan tempatnya. Keengganan Laras untuk melukis di hadapanku, jawabannya yang selalu kabur ketika kutanya tentang inspirasinya, tatapan kosong yang kadang kulihat di matanya. Semuanya masuk akal sekarang. Laras bukan pelukisnya. Dia hanyalah wajahnya. Seorang model, seorang aktris yang memainkan peran sebagai seniman jenius. Jiwa liar dan bebas yang kucintai, yang kupuja dalam setiap sapuan puas di kanvas, bukanlah miliknya. Aku mendengar pintu depan terbuka. Laras masuk, senyumnya cerah. "Bima, kamu di sini?" "Aku punya kabar, Ba." Senyumnya memudar saat melihat wajahku, melihat lemari yang terbuka, dan lukisan-lukisan di tanganku. Kepanikan melintas di matanya, digantikan oleh kepasrahan yang menyedihkan. "Siapa Kavi?" tanyaku, suaraku terdengar asing, serak dan tanpa emosi. Dia menunduk. Air mata mulai jatuh ke lantai yang penuh noda cat. "Dia kakakku," bisiknya. "Dia pelukis yang sebenarnya. Dia menderita agorafobia parah setelah sebuah kecelakaan.
Dia tidak bisa meninggalkan rumah, apalagi bertemu orang. Tapi dia harus terus melukis, itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Kami butuh uang. Aku hanya ingin membantunya. Penjelasannya masuk akal. Bahkan terdengar mulia. Tapi itu tidak mengubah apapun. Wanita yang tidur di sampingku, yang tubuhnya kupuja, yang namanya kudesahkan dalam gelap, adalah sebuah kebohongan yang indah. Gairah yang kurasakan dalam lukisannya, yang kupercaya sebagai cerminan jiwanya, adalah milik orang lain. Milik seorang pria asing yang lumpuh oleh ketakutannya sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku meletakkan kanvas-kanvas itu kembali dengan hati-hati, berjalan melewatinya seolah dia hanyalah udara, dan meninggalkan studio itu untuk terakhir kalinya. Malam ini, aku duduk sendirian di apartemenku yang sunyi. Aku berdiri di depan lukisan biru kelam dengan percikan emas itu. Lukisan yang pernah menjadi sumber kehangatan, kini terasa dingin dan mengejek. Aku menyentuh permukaan kanvas yang kasar. Sapuan kuasnya begitu kuat, begitu penuh perasaan. Aku bisa merasakan penderitaan, harapan, dan kemarahan di dalamnya. Aku bisa merasakan jiwa Kavi. Aku telah membangun istana cinta di atas fondasi yang rapuh, dan kini semuanya telah menjadi debu. Ironisnya, aku, seorang arsitek, gagal melihat keretakan fundamental dalam struktur hubungan kami. Reza benar. Aku tidak pernah benar-benar melihat Laras. Aku hanya melihat apa yang ingin kulihat, sebuah mahakarya. Aku tidak pernah mencintai Laras. Aku jatuh cinta pada hantu yang bersembunyi di balik kanvasnya.